Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Yang terhormat kepada Ibu Wilda Harlia Devita selaku dosen pengampu mata kuliah analisis daur hidup kelas RB. Jadi kami dari kelompok 2 RB ingin mempresentasikan mengenai analisis potensi gas rumah kaca atau GRK pada proses produksi tahu dengan pendekatan life cycle assessment atau LCA dalam studi kasus UMKM Mas Pugu. Adapun anggota kelompok kami, yaitu ada Michelle Isabella Boru Sembiring, ada Yonatan Yaskal Siaan, ada Launa Revani Boru Ginting, ada Perawati Siaan, ada Merlin Fionika, dan ada Nursia Manurung. Nah, untuk latar belakang, UMKM Pak Pugu merupakan UMKM yang terletak di Gunung Sulah, di Provinsi Lampung, dan beroperasi sejak tahun 1995. Dalam proses produksinya, pastinya akan menghasilkan limbah padat, cair, dan emisi. Nah, penerapan metode LCA ini penting untuk mengukur dampak lingkungan, mengidentifikasi sumber emisi terbesar, dan mendorong efisiensi energi. Next. Nah, tujuan dari kami menganalisis dampak lingkungan industri tahu Mas Pugu ini menggunakan metode LCA Life Cycle Assessment. Nah, untuk batasan yang kami gunakan itu to get, di mana hanya menganalisis bagian produksi dari proses perendaman hingga proses pencetakan tahu di UMKM Pak Pugu. Untuk unit fungsi dari analisis LCA ini yaitu sebanyak 17,5 kg kedelai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Launa. Selanjutnya itu ada kategori dampak, di mana kategori dampak dari gas rumah kaca dalam penelitian ini mencakup emisi utama yaitu karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida yang seluruhnya berkontribusi terhadap pemanasan global. Input dari proses produksi tahu Pugu ini yaitu yang pertama ada kedelai, kayu bakar, listrik, air, dan pertalite. Sedangkan output yang diperoleh yaitu tahu, CO2, metana, N2O, dan limbah cair tahu tersebut. Nah, proses produksi tahu dari Pak Pugu ini dimulai dari pemasukan kedelai yang pertama itu dilakukan pencucian, selanjutnya itu perendaman, penggilingan, perebusan, penyaringan, penggumpalan, penyaringan, pencetakan, dan pemotongan yang akan menghasilkan tahu. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2025 sampai Mei 2025. Penelitian ini dilaksanakan di UMKM Tahu Mas Pugu yang berlokasi di Gunung Sula, Kecamatan Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Jenis dan sumber datanya, data utama yang dibutuhkan mencakup informasi mengenai alur produksi tahu dan olahan berbasis tahu di UMKM Tahu Mas Pugu, termasuk durasi operasional mesin setiap harinya, jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan, serta spesifikasi alat atau mesin yang dipakai dalam proses produksi. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, atau laporan penelitian yang relevan dengan analisis daur hidup atau LCA. Selanjutnya ada diagram layar penelitian yang dimana ada analisis situasional, kemudian mencakup studi lapangan dan studi literatur, kemudian penentuan tujuan dan ruang lingkup, analisis inventory atau proses produksi, penilaian dampak lingkungan dan interpretasi data, analisis perbaikan, dan selesai. Next. Selanjutnya ada langkah penelitian. Yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup. Tahapan ini merupakan langkah awal di mana penelitian menetapkan tujuan penelitian, batasan, ruang lingkup, prosedur pelaksanaan, dan asumsi dasar. Yang kedua ada analisis inventory, di mana analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pemilik UMKM Mas Pugu dan observasi langsung dengan memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian. Next.
Selanjutnya itu langkah ketiga, penilaian dampak lingkungan. Penilaian dampak lingkungan dalam penelitian ini dilakukan secara manual dengan fokus pada kategori dampak gas rumah kaca atau GRK. Keempat itu interpretasi hasil. Tahap interpretasi hasil dilakukan dengan menilai dan menganalisis dampak lingkungan berdasarkan kategori yang telah ditentukan sesuai dengan siklus hidup produksi tahu di UMKM Pak Pugu. Untuk selanjutnya ada neraca massa. Yang pertama itu ada pengiriman dengan input bahan kacang kedelai, jumlahnya itu 17,5 kilo, output buangannya itu ada air 45,7 liter, dan input airnya itu 52,5 liter. Produknya itu kacang kedelai basah sebanyak 24,3 kg. Yang kedua ada penggilingan dengan input kacang kedelai 25,3 kg, air 10,56 liter. Untuk output itu bahan los 0,064 kg dan bubur kedelai sebanyak 34,82 kg. Yang ketiga ada pemasakan dengan input bubur kedelai 34,82 kg, air sebanyak 25,7 liter, dengan output bahan los sebesar 0,126 kg, air sebanyak 2,18 kg, dan menghasilkan produk bubur kedelai matang sebanyak 158,31 kg. Selanjutnya ada penyaringan dengan input bubur kedelai sebanyak 158,31 kg, air sebanyak 116,66 liter, dan menghasilkan output ampas tahu 2,56 liter dan sari kedelai 248,42 kg. Selanjutnya ada tahap penggumpalan. Pada inputnya itu sari kedelai 248,42 kg, yang tahu sebanyak 48,04 liter, menghasilkan output crude 296,46 kg. Yang keenam itu ada pencetakan. Inputnya itu crude sebanyak 296,46 liter kilogram, menghasilkan whey sebanyak 226,96 kg dan bahan los 0,07 kg, menghasilkan tahu 70,1 kg. Selanjutnya ada kebutuhan energi pada proses pembuatan tahu di UMKM Pak Pugu, di mana kebutuhan energi yaitu menggunakan pompa air untuk memasok air pada proses perendaman, penggilingan, pemasakan, dan penyaringan. Dan untuk total kebutuhan energi tersebut adalah 2,09 kali 10 pangkat 9 Joule, di mana ini bersumber dari bahan-bahan seperti listrik, pertalite, dan kayu bakar. Untuk penilaian dampak lingkungannya itu adalah CO2, CH4, dan N2O, di mana untuk CO2 jumlah kilogram CO2 ekuivalennya terdiri dari 205,04, untuk CH4 terdiri dari 9,45 kilogram CO2 ekuivalen, dan N2O terdiri dari 2,08 kilogram CO2 ekuivalen. CO2 menjadi emisi terbesar pada UMKM tahu Pak Pugu. Untuk analisis perbaikan yang disarankan yaitu meminimalisasi penggunaan air, mengkonversi penggunaan kayu bakar dengan LPG, dan memanfaatkan limbah cair tahu menjadi biogas untuk proses pemasakan.
Sekian dari presentasi kami mengenai analisis daur hidup pada UMKM Paku. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.